Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari SMK di Pondok 3 Kedung Banteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan identifikasi terhadap sensor, terhadap ECU atau ECM, dan juga terhadap aktuator pada salah satu kendaraan berteknologi EV atau Electronic Fuel Injection, yaitu pada mobil Avanza tipe G tahun 2011, yang mana pada mesin menggunakan 4 silinder dengan 16 valve ya, atau 16 katup DOHC dengan seri mesin K3VE dengan teknologi VVDI atau Variable Valve Timing with Intelligence dengan transmisi manual 5 kecepatan. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang sensor, tentang ECU atau ECM, dan juga tentang aktuator sebelum kita melakukan identifikasi. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah kelompok pendeteksi sinyal yang berfungsi untuk membaca data-data kondisi kerja engine untuk diberikan kepada ECU. Untuk selanjutnya adalah ECU. ECU merupakan unit kontrol atau pengolah data. Jadi dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh sensor tadi akan diolah oleh ECU, dan kemudian ECU akan memberikan perintah kepada aktuator sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang selanjutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan kelompok penggerak atau pelaksana dari perintah ECU sesuai dengan bagian masing-masing. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan identifikasi, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah manual book. Ya, jadi kita harus mempersiapkan manual book. Yang kedua adalah kita harus memasang APD kendaraan, ya, yaitu meliputi fender cover, ada seat cover, ada juga floor mat, ada juga steering wheel cover, dan juga personality cover. Oke, mari kita pasang. Oke, yang pertama kita akan memasang fender cover. Oke, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi terhadap sensor pada mobil Avanza. Maka kita akan melakukan identifikasi terhadap sensor pada mobil Avanza. Yang pertama ada sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure yang terletak di samping rumah filter. Ini dia. Ya, ini adalah sensor untuk MAP atau Manifold Absolute Pressure. MAP berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Sensor ini juga sering disebut dengan sensor vakum karena fungsinya memang untuk membaca tekanan atau kevakuman. Yang kedua adalah sensor TPS atau Throttle Position Sensor yang bertempat di sini di rumah throttle body ya, atau katup gas. Ini ya bisa dilihat. Ya, throttle position sensor ini berfungsi untuk memantau posisi throttle apakah terbuka sebagian ataupun terbuka penuh ataupun pada saat tertutup, dan untuk mengetahui berapa persen katup gas dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka saat pedal kita injak. Jadi semakin besar bukaan throttle yang terbaca, maka ECU akan memberikan bahan bakar yang lebih banyak bila dibandingkan ketika throttle terbuka dengan sedikit. Ketiga adalah IAT sensor ya, atau intake air pressure. Ini berlokasi di sini, intake air pressure ya, pada depan rumah filter udara. Jadi IAT ini berfungsi sebagai pengukur suhu udara yang masuk dari sinyal yang diberikan IAT ini ya. Maka ECU akan menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu mesin yang terbaca. Yang keempat adalah knock sensor.
Jadi knob sensor ini bertempat di blok silinder bagian kanan. Oke, mari kita lihat knob sensor. Oke, ini ya yang dipegang oleh tangan saya ya, knob sensor. Sesuai dengan namanya ya, knob sensor itu berfungsi untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking pada mesin. Jadi pada saat terjadi knocking itu akibatnya itu pembakaran yang tidak sempurna. Nah, sensor ini bertugas untuk mendeteksi knocking dari getaran yang dihasilkan oleh piston yang diakibatkan oleh timing pengapian yang terlalu maju. Jadi pada saat knocking maka timing pengapian akan dimajukan ya. Jadi di sini ya, timing pengapian akan dimajukan. Begitu pula bila tidak terjadi knocking ya, maka timing pengapian akan dimajukan sampai hampir knocking ya, sehingga kita akan mendapatkan performa mesin ya, atau yang paling bagus itu seperti itu. Yang kelima ada sensor CKP atau crankshaft posisi sensor ya. Jadi untuk sensor CKP ini berada di dekat puli pada bagian poros engkol. Ini pada posisi sini ya. Ini CKP yang ditunjuk oleh tangan saya ini ya, CKP ya, bisa terlihat ya. Nah, CKP ini berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft ya, atau poros engkol. Jadi sensor ini mengirimkan sinyal ke ECU ya, dan ECU akan mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan bahan bakar, dan menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu desakselerasi, dan menentukan juga waktu pengapian. Untuk selanjutnya adalah sensor yang keenam, yaitu sensor O2 ya, atau oksigen sensor. Oksigen sensor ini biasanya terletak di bagian knalpot ya. Kalau pada Avanza ini terletaknya itu di bagian leher knalpot. Bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah oksigen sensor ya. Jadi oksigen sensor ini adalah sensor gas buang ya. Dan sensor oksigen ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Dan kadar oksigen ini akan menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan mesin. Dari kadar oksigen ini pada gas buang inilah yang nantinya akan diketahui bahwa pembakaran tersebut sempurna atau tidak di dalam silinder. Itu begitu. Itu cara kerja dari sensor O2 ya. Sensor yang ketujuh adalah sensor CMP atau crankshaft position sensor. Akan tetapi pada sensor CMP ini terletak di bagian belakang mesin ya, pada bagian crankshaft. Jadi untuk mempermudah pekerjaan ini ya, identifikasinya, kita perlu melepas filter ini dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Oke ya, rumah filter ini sudah dibuka ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan sensor CMP. Ini dia sensor CMP pada bagian belakang mesin ya. Di sini tepatnya di sini. Ini adalah sensor untuk CMP ya. Memang tempatnya susah ya, kalau pada kendaraan itu CMP susah letaknya. Jadi CMP ini berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah isap di mana langkah-langkah ini terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Jadi CMP ini intinya itu untuk mendeteksi putaran crankshaft ya, untuk menentukan langkah top pada mesin. Untuk yang ke-8 ya, atau yang terakhir itu ada sensor ECT ya, atau engine coolant temperature. Biasa disebut juga dengan WTS ya, atau water temperature sensor. Nah, ECT ini terletak pada bagian belakang mesin juga, itu dekat dengan termostat. Mari kita tunjukkan letak dari ECT. ECT ini berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin atau air radiator pada saat kerja mesin.
sehingga temperatur air radiator akan terbaca oleh sensor ECT sebagai referensi suhu mesin. Dan intinya ECT ini ya sensor untuk mendeteksi suhu pada air pendingin. Selanjutnya untuk langkah yang kedua kita akan mengidentifikasi tentang ECU atau Engine Control Unit atau biasa disebut juga dengan ECM, Engine Control Module. Nah, ECU ini berada pada bagian dalam kabin ya, itu di bawah dashboard sebelah kiri. Mari kita lihat. Oke ya, jadi ECU ini berada di dalam sini, bawah sini ya. Mari kita lihat. Ya. Ini untuk ECU di sini ya. Bisa dilihat ya. Ya. Di bawah sini. Ya, ini adalah ECU untuk mobil Avanza ya. Nah, ECU ini berfungsi untuk unit kontrol ya, atau sebagai pengolah data yang dihasilkan dari sinyal sensor dan kemudian memberikan perintah kepada ECU melalui aktuator. Itu dia tadi ya identifikasi yang kedua ya tentang ECU. Selanjutnya pasang kembali ya. Untuk selanjutnya yaitu langkah terakhir kita ya, yaitu mengidentifikasi macam-macam aktuator pada mobil Avanza tahun 2011 ini. Untuk yang pertama itu ada aktuator VSV atau Vacuum Switching Valve. VSV ini terletak di samping sebelah kiri rumah filter. Bisa kita lihat. Ya, ini ya untuk VSV ya. Nah, VSV ini berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui karkoal kanister. Nah, uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Katup VSV ini bekerja hanya pada saat mesin dalam kondisi panas. Untuk yang kedua itu ada ISC atau Idle Speed Control. Ya, idle speed control ini berada di atas rumah throttle. Bisa kita lihat. Ini ya. Ini adalah ISC ya, atau idle speed control. Nah, ISC ini berfungsi untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengatur suplai udara di idle port pada throttle saat idle atau stasioner, atau putaran mesin tanpa beban, dengan cara bypass katup gas atau throttle dalam kondisi tertutup. Untuk yang ketiga itu ada OCV ya, atau Oil Control Valve. Oil Control Valve ini berada di sebelah mesin bagian kiri. Ya, bisa kita lihat ya. Ini berada di depan ya, mesin bagian sebelah kiri. Ini OCV ya. Jadi OCV ini berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke dalam sistem VVTi. Ya, jadi OCV ini hanya ada jika mesin tersebut menggunakan teknologi VVTi. Yang keempat itu ada injektor. Biasanya injektor terletak di silinder kop ya. Bisa kita lihat. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan dan mengabutkan bensin ke dalam mesin ya, atau ke dalam ruang bakaran. Yang kelima itu ada ignition coil. Nah, ignition coil pada mobil Avanza ini terhubung langsung dengan cok busi ya. Jadi posisinya itu berada di cok busi. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah ignition coil ya. Ya, ini ignition coil. Nah, fungsi dari ignition coil ini itu untuk mengubah tegangan listrik dari baterai yang semula itu 12 volt menjadi 25 kV sampai dengan 40 kV. Yang keenam itu ada malfunction indicator lamp ya, atau lampu indikator pada dashboard ya, yang untuk mengetahui bahwa sistem EV tersebut ada masalah atau tidak.
kita bisa lihat ya di dashboard. Melihat MIL ya, atau malfunction indicator lamp, itu kita bisa mengonkan kunci kontak ya. Nah ini ya, ini adalah MIL ya. Itu berfungsi sebagai indikator ketika adanya trouble atau kerusakan pada sistem EV. Dengan begitu pengendara akan lebih cepat melakukan respon agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Dan yang ketujuh, itu ada yang namanya DLC ya, atau data link connector, atau biasa disebut juga dengan switch untuk OBD ya. Ya, switch OBD ini terletak di bawah dashboard ya. Oke, kita off-kan dulu ya. Ini dia untuk DLC ya. Ini adalah DLC ya, atau switch OBD ya. Jadi fungsinya itu sebagai soket untuk mendeteksi kerusakan atau kondisi pada sistem EV. DLC ini biasanya dihubungkan dengan scanner ya. Jadi kita sebelum melakukan scanner itu biasanya ya menghubungkan switch tersebut dengan scanner. Dan yang terakhir itu ada full pump ya, atau pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan dari bahan bakar sebelum diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Adapun pompa bahan bakar ini biasanya terdapat di dalam tangki bahan bakar ya. Karena posisinya susah ya, jadi saya hanya bisa menjelaskan letaknya saja ya. Itu letaknya di dalam tangki bahan bakar. Dan pada mobil Avanza ini biasanya memakai full pump jenis elektrik. Oke, selesai sudah ya proses identifikasi terhadap sensor, terhadap IGM, terhadap aktuator pada mobil Avanza tipe G tahun 2011 ini. Jadi untuk proses selanjutnya kita rapikan alat-alat. Selesai sudah proses identifikasi terhadap sensor, terhadap ECU atau IGM, dan juga aktuator pada mobil Avanza tahun 2011 1,3 tipe G. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.